Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Riyandani. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dan refleksi dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang telah saya pelajari dari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya murid. Pendidikan di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan, baik dari segi perkembangan pembelajaran hingga kurikulum yang digunakan. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854, beberapa bupati atau petinggi negara mendirikan sekolah kabupaten yang hanya dikhususkan untuk mendidik calon pegawai, yang bertujuan untuk membantu usaha dagang pemerintah. Pendidikan yang diberikan oleh Belanda bertujuan menciptakan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang minim. Pada tahun 1864, berdiri Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung. Kemudian, pada akhir abad ke-19, terjadi wabah penyakit menular di Pulau Jawa. Oleh karena itu, didirikan Sekolah Stovia, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi di Jawa. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah bahasa Belanda. Pada saat itu, kebudayaan asli bangsa Indonesia belum bisa diterapkan dalam pendidikan. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang muncul dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Berefleksi dari cita-cita Ki Hajar Dewantoro tersebut, berdirilah Taman Siswa pada 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Taman Siswa adalah sebuah perguruan yang digunakan untuk membedakannya dari sekolah yang ada pada masa itu. Taman Siswa merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantoro dalam dunia pendidikan Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Sejak saat itu berdirilah taman siswa lain di seluruh kepulauan Indonesia, seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Pendidikan pasca kemerdekaan. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Sehingga pendidikan di era ini bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda, sehingga siswa Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Kemudian, pendidikan di Indonesia pada abad ke-21 menjadikan abad globalisasi. Pada saat itu, pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan lagi, akan tetapi berfokus pada sikap berpikir kritis dan pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreatif dan inovasi, serta kolaborasi atau kerjasama. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
Kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia antara lain Rencana Pembelajaran 1947, Rencana Pembelajaran Terurai 1952, Rencana Pendidikan 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP 2006, Kurikulum 2013, dan yang saat ini sedang diimplementasikan yaitu Kurikulum Merdeka. Terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salah satunya yaitu prinsip Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani menjadi semboyan yang diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini. Isi dari semboyan tersebut yakni Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya di depan seorang guru harus memberi teladan atau contoh tindakan baik. Ing Madyo Mangunkarso. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa atau ide, di tengah memberi atau membangun cita-cita. Tutwuri Handayani. Di belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek lahir dan batin. Melalui pendidikan, manusia dididik melalui otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokrasi. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru, serta menekankan pada pembelajaran dalam pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai nilai-nilai bangsa. Kurikulum Merdeka memiliki esensi, yakni kebebasan berpikir yang ditunjukkan siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Refleksi tentang perjalanan pendidikan nasional. Setelah saya mempelajari topik satu, saya memperoleh pengetahuan dan terdapat perubahan yang saya alami. Yang pertama, saya mengetahui sejarah perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka hingga setelah kemerdekaan. Yang kedua, setelah mengetahui pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia, sehingga saya mengetahui guru sejatinya hanya sebagai pendidik yang menuntun hidup dan tumbuhnya murid sesuai dengan kodrat-kodratnya. Yang ketiga, ketika saya menjadi guru, saya akan menerapkan prinsip kemerdekaan belajar, yaitu peserta didik diberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Namun, saya tetap memberikan tuntunan, arahan, dan bimbingan kepada peserta didik agar tidak kehilangan arah dan dapat membahayakan dirinya. Selain itu, saya juga ikut serta dalam menumbuhkan karakter peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.